Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 33. Ba'da'an wadahallahu ta'ala al-musyrikina alladhi abadu ma'allahi alihatan ukhra. Pada ayat sebelumnya, setelah Allah mencela orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik itu menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Jadi menggabungkan kepada Allah ya nyembah, tapi kepada selain Allah juga menyembah. Itu syirik ya. Jadi kalau kepada Allah itu harus murni, tidak boleh dicampur-campur. Walladzina qalu, dan orang-orang musyrik itu berkata, ittakhadallahu waladan, Allah itu punya anak, seperti yang sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Minal malaikati, seperti malaikat. Jadi malaikat itu dianggap anak Allah, anak perempuan. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Kemudian Uzair juga anaknya Allah. Maka pada tema kali ini ayat 30 akan menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah. Wa 'ala tauhidi wa tanzihi minasyirki. Tauhid kepada Allah dan membersihkan Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Wa annahu la yasihu li'aqilin, bahwa itu tidak sah atau tidak sesuai dengan akal kalau Allah diduakan dengan cara menyembah kepada al-asnam wal ausan wa ghairi, menyembah kepada patung-patung, berhala-berhala dan yang lainnya. Aradallahu ta'ala fi hadhil ayati, Allah akan menjelaskan pada ayat-ayat ini, maksudnya ayat 30 sampai 33. Sittata adillatin, ada 6 dalil tadullu ala wujudil ilahi, yang menunjukkan keberadaan Allah. Baik, ada 6 pokok, ada 6 hal di ayat 30 sampai 33 ini untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah. Jadi Allah itu benar-benar ada. Mari kita uraikan satu persatu 6 hal itu. Yang pertama, fataqas samawati 'anil ard. Allah itu memisahkan langit dari bumi. Seperti dalam ayat 30, awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Ini sebenarnya sindiran. Apa mereka ini bodoh? Masa tidak tahu? Sesungguhnya anas samawati wal arda, langit dan bumi itu awalnya itu nyatu. Jadi satu paket. Satu paket alam. Langit dan bumi itu satu awalnya. Kemudian kanata ratqan fafataqhuma, keduanya itu awalnya nyatu, kemudian fafataqnahuma, lalu kami pecah. Jadi kami pisah sehingga menjadilah 2. Itu ada langit, ada bumi. Tapi awalnya itu satu. Mungkin dalam teori apa itu disebut dengan mengenal Big Bang, ya, itu dentuman yang kemudian menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa planet-planet itu. Kalau di sini ketika Allah memberikan informasi langsung, langit dan bumi itu awalnya rotqon, satu. Fafataqnahuma, lalu kemudian kami pecah keduanya, jadilah langit dan bumi. La ya'lamul jahiduna li uluhiyatillah.
Al-abidu namahu ghairuh anallaha al-mustaqilu bil khalqi wa tadabburi fa kaifa yaliku ayyabudu ma'hu ghairuh aw yusriku bihi ma siwah. Andai kata saja orang-orang kafir itu tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu, kemudian Allah yang memecahkan. Coba siapa yang bisa memecahkan langit? Siapa yang bisa memecahkan bumi? Tidak ada yang bisa. Di Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh orang-orang kafir, mereka meyakini ada Tuhan ini, Tuhan itu, pasti Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bisa. Tapi yang bisa memecahkan langit dan bumi hanyalah Allah. Di sini untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, sekarang yang sudah ada langit dan bumi, coba dipecahkan lagi itu bumi menjadi beberapa bagian, tidak akan ada yang bisa. Karena yang bisa hanyalah Allah. Di sini untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang khaliq, Allah lah yang menciptakan. Karena segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah, maka tidak pantas kalau fakaifa yaliku ayyabudu ma'hu ghairuh. Tidak pantas kalau orang itu mensekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Maksudnya au yusriku bihi ma siwahu, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah atau melakukan persekutuan kepada selain Allah. Alam ya'lamu anna samawati wal arda kanata mutassalitina bi ba'dihuma. Apakah mereka tidak tahu kalau langit dan bumi itu keduanya adalah bersambung satu dengan yang lainnya. Kemudian wa ja'alna bainas sama'i ad-dunya wal ardi tabaqatan minal hawa. Lalu Allah menjadikan antar langit, dunia dan bumi itu ada jedaknya, ada tobakohnya. Ketika kita bicara Isra dan Mi'raj itu, nanti kan dalam ayat yang lain samawat itu maksudnya sab'a samawat, 7 langit. Ketika bicara bumi al-ardo itu juga sama, sab'al ard, 7 bumi. Jadi ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yang bisa didapatkan teori tentang langit itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi langit itu yang 7 itu antar satu langit dengan lainnya itu ada ini, ada ruang. Sehingga kalau orang sudah tahu ini langit satu, itu mau naik ke langit kedua, di situ ada jarak lagi. Nanti langit kedua, ketiga ada jarak lagi. Jadi betapa luasnya ya alam ini. Jadi kita dari muka bumi saja ke langit satu yang kita lihat berwarna biru, yang sesungguhnya itu pun belum tentu langit yang pertama. Kita tidak tahu langit yang sebenarnya. Itu saja kita merasa sangat jauh. Bapak Ibu naik pesawat, ketika melihat pesawat itu sudah sangat tinggi, tapi ketika kita tengok dari kaca di jendela itu pesawat, ternyata langit juga belum ketemu di mana langitnya. Pada dalam informasi Isra Mi'raj, langit itu bisa ada 7. Dan antar langit satu dengan langit lainnya itu juga ada jaraknya. Siapa yang bisa membuat itu semuanya? Kecuali Allah. Ini yang pertama, bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah mampu memecahkan langit dan bumi yang awalnya Allah ciptakan menyatu. Yang kedua, bukti keberadaan Allah, ja'alal ma'a asasul hayati. Allah menjadikan air sebagai dasar kehidupan. Jadi air itu sebagai sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Kami telah menjadikan air, dan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Karena sebab air segala sesuatu hidup.
sini saya ingin menguraikan dulu. Pertama, fungsi air. Ya. Jadi air itu memiliki fungsi. Pertama, air itu juga sebagai sumber kehidupan. Di kehidupan manusia itu sumbernya dari air. Kalau ada orang yang tidak makan, yang penting dia bisa minum, insya Allah masih bertahan hidup. Bertahan hidup bisa lebih lama. Andai kata ada orang yang tidak makan, tapi masih bisa minum air. Teorinya ya, tingkat mempertahankan hidupnya jauh lebih panjang daripada orang yang tidak minum air. Jadi manusia pun itu sangat membutuhkan air, dan seluruh dalam tubuh kita ini komponennya air. Jadi orang kurang air saja dehidrasi itu ya, nunggu 1 hari saja dehidrasi ya bisa ya cepat ya, dalam pengertian yang berbahaya kalau betul-betul kurangan air. Jadi air itu menjadi sumber kehidupan manusia. Nah, kita ini sesungguhnya memiliki ketergantungan dengan air. Karena ketergantungan kita dengan air, nah mari kita peduli dengan air. Jadi ketika sekarang musim hujan, itu manfaatkan air hujan itu, jangan pergi dari pekarangan rumah kita. Bagaimana setiap rumah itu punya sumur resapan. Jadi kalau di sini hujan besar, dicegat air, jangan sampai biarkan pergi ke sana keluar, tapi masuk kembali ke dalam tanah-tanah pekarangan kita. Rugi. Emang Allah telah memberi air, itu akan menjadi invest ya, air untuk kebutuhan sumur-sumur kita, lah dibiarkan pergi begitu saja. Jadi kita buat resapan-resapan air, karena akan kembali ke tempat kita sendiri. Saya di pondok juga membuat 3 resapan. Jadi air hujan itu ya sengaja supaya jangan pergi ke jalan raya, tapi bisa masuk dulu ke dalam sumur-sumur resap itu. Itu tujuannya kan nanti akan menampung kembali, menyimpan ya tabungan air. Jadi kalau sumur kita sering kering itu karena kita tidak punya simpanan. Jadi rumahnya habis ya, atau di kampung pekarangan kita juga dibuatkan resapan-resapan air. Saya lihat juga di Ganggang itu sudah resapan air Pak Bumi. Itu udah bagus, jadi untuk menampung air hujan. Karena itu menjadi pokok. Fungsi air juga selain sumber kehidupan menjadi alat untuk bersuci. Ya, pencucian, sanitasi, kesehatan. Orang mandi, kemudian ya cawi, itu semuanya membutuhkan air. Jadi ibadah kita bisa sah kalau bersuci, dan bersuci itu prinsipnya pakai air. Baru kalau tidak ada air kita bisa bertayamum, tapi selama masih ada air, itu prinsip awalnya bersuci itu dengan air. Semalam juga ada yang bertanya, tetap kalau ada kasusnya kematian, lalu di satu tempat jenazah itu mau dimandikan tapi tidak ada air, bagaimana kalau begitu? Ya saya bilang ya berusaha dulu. Masa iya sak kampung tidak ada air sama sekali? Dan di rumah-rumah, di masjid-masjid mungkin masih menyimpan. Tapi jika betul-betul tidak ada, ya tidak mengapa kalau memang terpaksanya tidak ada air, tidak dimandikan. Tapi saya bilang ya berusaha dulu, karena kalau satu kampung tidak ada air semuanya, untuk konteks Indonesia tidak mungkin juga. Jadi mesti masih bisa diupayakan. Dan yang ketiga, air itu menjadi juga simbol rahmat. Ya, simbol rahmat, simbol kenikmatan, simbolnya surga. Jadi kalau Al-Quran menggambarkan kenikmatan surga itu juga dengan air. Itu yang digambarkan dengan tajri min tahtihal anhar. Jadi mengalirlah sungai-sungai.
Itu simbol keindahan. Tajri min tahtihal anhar. Rata-rata surga disebut dengan kalimat itu, digambarkan. Kita yang belum ya tahu surga seperti apa, tapi gambaran Quran ya, surga itu penuh dengan pohon-pohon yang rindang, sungai-sungai yang mengalir. Maka orang sering mengatakan Indonesia itu adalah gambaran surga. Kalau di Mekah, coba di Mekah, padang pasir, Mekah, Madinah, jarang melihat sungai. Tapi yang ada sungai, yang banyak sungai di Indonesia. Sehingga mereka sangat senang sekali ke Indonesia. Karena melihat sungai-sungai. Jadi orang yang tidak sempat melihat Indonesia, umpamanya ada di kampung-kampung Badui, di pelosok-pelosok Makkah, mungkin menggambarkan ayat Quran ini belum terbayang. Mengalir sungai-sungai, banyak pohon-pohon, sejuk, rindang, itu gambarannya ada di Indonesia. Jadi kira-kira itu kan sungai, air, itu merupakan ya, simbol ya. Simbolnya kebahagiaan, ya, simbolnya surga itu dijelaskan dengan bentuk air. Dan Al-Quran pun menjelaskan tentang air ada sekitar 200 ayat yang menyebutkan tentang kata al-ma', air, baik dengan bentuk nakirah maupun ma'rifat. Ma'un ay al-ma'. Ada sekitar 200 ayat menjelaskan tentang air. Nah, karena sekarang mumpung masih musim hujan tadi, selain saya mengingatkan, mari kita peduli air, tampung air di tempat-tempat pekarangan kita. Disempatkan bikin sumur-sumur resapan. Yang kedua juga kalau sedang menemukan hujan atau sedang ada hujan, terjadi hujan, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyempatkan berdoa. Ya, jadi menyempatkan berdoa. Karena di antara tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab itu adalah doa yang dibaca ketika turun hujan. Ada satu hadis, Sintani maturadani, ada dua doa yang tidak akan ditolak. Jadi kalau ada orang yang berdoa, sintani, dua hal, maturadani yang tidak akan ditolak. Apa itu? Yang pertama, ad-du'a'u indan nida. Doa setelah adzan. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, doa di antara adzan dan iqamah. Maka doa di antara adzan dan iqamah ini menjadi penting, artinya Bapak Ibu diupayakan kalau mau ke masjid jangan terlambat. Jadi kalau kita datang di pas adzan bisa langsung qobliyah, cukup 2 rakaat saja. Nanti ada sisa, kalau ada jeda jarak adzan ke iqamah itu biasanya 10 menit, itu dipakai sholat 5 menit umpamanya, kan masih ada sisa 5 menit. Nah 5 menit itu bisa dipergunakan untuk berdoa. Jadi doa yang tidak akan ditolak itu adalah doa dalam hadis yang lain antara adzan dan iqamat. Kalau di sini sebutkan doa setelah adzan. Yang kedua, doa yang tidak akan ditolak itu adalah ad-du'a'u tahtal mator. Doa ketika hujan. Tahta itu di bawah. Maksudnya doa ketika hujan. Jadi ketika hujan, ini sempatkan berdoa. Ya, walaupun memang hujan itu bisa mendatangkan madarat dan juga banyak manfaatnya. Nah, sehingga kalau ada hujan minimal doanya itu apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi kita tidak ngerasani atau tidak menolak bentar-bentar hujan, tapi lebih baik kita berdoa saja. Mudah-mudahan setiap hujan yang turun ke muka bumi ini bermanfaat. Ya. Kalaupun ada, tadi saya mengatakan ada madarat dari hujan, karena sesungguhnya madarat dari hujan itu salah satunya disebabkan karena ulah kita manusia sendiri dalam penataan perumahan, penataan sungai dan
lain-lainnya ya, jadi kurang peduli dengan lingkungan, itu bisa mengakibatkan ya madaratnya itu menjadi banjir, madarat dari hujan menjadi tanah longsor ya, semuanya terjadi banjir dan tanah longsor itu sebenarnya karena ada sebab tangan-tangan manusia yang mengakibatkan terjadinya madarat. Jadi ya, apa itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadinya kerusakan karena sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Ini yang pertama, kaitan air ya. Jadi air sebagai sumber kehidupan. Yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu itu menjadi hidup karena sebab air. Wa hada muwafiqun lima yarahu ba'dul ulama'i. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, anna kulla hayawanin khuliqa awalan fil bahri summa intaqala ba'dal hayawani ilal barri wa tatba'u bi taba'il barri ma'a mururiz zamani. Jadi sesungguhnya hewan-hewan pun semuanya sumbernya berasal dari air. Fa kullu hayawanin minan nutfati, setiap hewan itu sumbernya dari nutfah. Nutfah itu mohon maaf air mani. Semua hewan termasuk kita manusia itu kita ada di muka bumi ini karena berasal dari air, dari air mani. Itu awalnya itu. Min nutfatin allati hiya ma'un, yang nutfah itu adalah air juga. Jadi keberasalan ya kita itu adalah berasal dari air. Dan wala yanbutun nabatu illa bilma, tidak ada yang tumbuh pohon-pohonan kecuali dengan air pula. Setelah kita meyakini bahwa yang menjadikan, yang membuat air, memberi air itu adalah Allah, afala yu'minun, apakah mereka masih tidak mau beriman? Siapa yang bisa menurunkan air? Tentu Allah. Jadi kalau masih ada orang yang kafir, orang yang tidak mau mengimani Allah, ini berarti dia tidak paham. Tapi kita semakin paham adanya Allah, wujudillah. Ini kan kita sedang menjelaskan 6 pokok untuk menunjukkan Allah itu benar-benar ada. Salah satunya Allah menjadikan air untuk umat ini. Kalau Allah tidak menurunkan hujan, ya itu Allah namanya membiarkan makhluknya ini cuma disuruh hidup di bumi tapi tidak diberi air. Tapi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan fasilitasnya juga, diberikan buminya dan juga disiapkan airnya. Dengan air bisa tumbuh pohon-pohonan, kita bisa makan ya beras dari padi tumbuh juga dengan air. Kita bisa makan banyak buah-buahan itu tumbuh dari pohon yang pohon itu dihidupkan dengan air. Jadi Allah sudah memberikan fasilitas hidup semuanya disiapkan ketika hidup di muka bumi. Sehingga kalau ada istilah orang punya anak itu jangan takut rezeki. Ya, biasanya simbah yang suka marah. Jadi kalau punya anak, anaknya punya anak lagi atau cucunya banyak, Ustaz jangan banyak-banyak cucunya. Sakit. Maksudnya kasihan apanya, rezekinya. Jangan khawatir karena rezeki itu sudah ada, sudah disiapkan. Tidak mungkin ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, pasti setiap makhluk itu sudah disiapkan pula jatah rezekinya masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmat Allah SWT. Yang ketiga, tanda keberadaan Allah, Allah benar-benar ada. Yang ketiga adalah Ja'alal jibala rawasiya al-arda. Di ayat yang ke-31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Allah telah menjadikan di muka bumi rawasiya. Rawasiya itu artinya gunung, al-jibal. Makna rawasiya itu al-jibalu. Wa khalaqna fil ardi jibalan
irsalal ardi li'alla tattariba bin nasi wa tataharraka antamida bihim, yang jibal atau gunung-gunung itu kokoh untuk mereka manusia. Nah, yang pertama Allah ingin menjelaskan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, tadi yang awalnya kalau diruntut bumi langit itu pecah, lalu dipisah itu, lalu kita bisa tinggal di bumi, kemudian langit mensuplai sumbernya air dengan hujan. Kemudian di bumi juga Allah menjadikan gunung-gunung, jadi diletakkan gunung. Gunung itu diletakkan di muka bumi tujuannya sebagai pasak. Pasak itu sebagai paku. Kalau sebuah bangunan itu biar kokoh, tidak roboh, itu kan tiang-tiang ini dikasih pasak-pasaknya. Itu dikasih paku. Nah, maka pasaknya bumi itu ya gunung. Jadi dengan gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah di muka bumi, li'alla tattariba bin nasi wa tataharraka, supaya bumi ini tidak goyang. Coba kalau bumi ini tidak ada gunung-gunungnya, itu bisa jadi bergoyang. Tapi ini bumi ini menjadi kokoh karena Allah memasak dengan gunung. Dan di Indonesia, kita berada di Indonesia juga harus berbangga hati juga karena Allah memilih kita untuk hidup di Indonesia. Jadi dalam pengertian secara geografis, kita di Indonesia ini termasuk enak. Pertama, kita juga berada di garis khatulistiwa yang bisa merasakan ada siang, ada malam. Karena belahan bumi yang lain ada yang tidak merasakan siang atau malam, atau ada yang merasakan siangnya sangat lama, atau ada yang merasakan malamnya sangat lama. Tapi kalau kita karena berada di satu garis khatulistiwa, beberapa negara termasuk kita Indonesia, ini bagian dari hal yang disyukuri. Samping itu di Indonesia ini gunungnya sangat banyak sekali. Ya, saya mencoba mencari tahu, ternyata Gunung Merapi saja, gunung yang aktif itu ada sekitar 129. Banyak sekali, Gunung Merapinya 129. Kalau meledak semua, itu kiamat itu kita bisa membayangkan. Itu yang aktif. Yang tidak aktifnya ada sekitar 500. Banyak sekali gunung-gunung. 500 gunung yang tidak aktif dan 129 yang aktif. Ya. Dan saya kira juga pasti Allah menciptakan gunung itu bukan untuk mencelakakan manusia, untuk memberikan manfaat. Saya setiap minggu ngajar ke Kaliurang, itu kan ada Gunung Merapi. Diperhatikan Merapi itu dalam durasi tertentu kan mengeluarkan isi perutnya. Isi perut itu kan mengeluarkan pasir, mengeluarkan kerikil, batu. Itu cara Allah sedang mensuplai manusia itu. Dikasih pasir, coba manusia bisa bangun rumah, gedung-gedung. Dari mana itu pasirnya kalau tidak disuplai oleh Allah? Ternyata Allah telah menyiapkan itu. Tadi fasilitas hidup sudah disediakan lewat gunung. Kalau gunung tidak menyemburkan isinya, mungkin manusia kebingungan dari mana coba cari pasir. Ya. Jadi secara berkala, kemarin juga 3 hari yang lalu kan Merapi mengeluarkan. Jadi setiap diberi. Jadi Allah sepertinya Allah ini mendesain siklus. Allah memfasilitasi kehidupan. Disemburkan isi perut gunung yang isinya adalah pasir, batu, itu juga bermanfaat buat manusia. Itu sebagai mata pencaharian manusia. Yang keempat, tanda wujudnya ada Allah adalah ijadut tariqi masaliki bainal jibal. Dalam ayatnya masih di ayat 31, wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Allah telah menjadikan fiha
padanya bumi, di bumi itu juga fijajan, jalan, subulan yang luas. Jadi bumi ini juga diberikan jalannya. Sampai kepada di gunung, di atas gunung pun ada jalan. Ya, Allah sudah kasih tahu itu jalannya yang kemudian ya ditangkap oleh akal manusia. Ini pasnya ke sini. Jadi kalau orang mau mendaki, ya itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Di dalam gunung pun sudah disiapkan jalan-jalannya. Ayakhlaqna fil ardi bainal jibali turuqan wasi'atan nafidatan. Sini fil ardi bainal jibal, di antara bukit-bukit, di antara gunung-gunung pun sudah Allah siapkan turuk. Turuk itu jalannya, mesti ada jalannya. Jadi tidak asal membuat gunung, tidak asal membuat bumi, itu mesti juga disiapkan itu ada jalan ya. Yang pertama kali menciptakan jalan di depan siapa itu? Kok bisa jalannya di sebelah situ? Itu semuanya sudah desainnya Allah, tapi kemudian ditangkap oleh manusia sehingga muncullah jalan dan seterusnya. Jadi ya bumi itu sudah disiapkan dengan jalannya. Yang dengan jalan itu kalau menurut ayat Al-Qur'annya la'allahum yahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Kita pernah mendengar ada seorang pendaki atau beberapa orang pendaki yang tersesat ketika mendaki di gunung. Itu sebab tersesat itu karena tidak tahu jalan. Persoalannya karena nggak tahu jalan. Ya. Tapi kalau dia tahu jalan dan tersesat, insya Allah selamat. Jadi yang pendaki-pendaki yang tersesat karena tidak tahu jalan, ketika tersesat, wah ternyata bukit ternyata berbahaya, ya jatuh, bahaya menimpa dirinya. Tapi kalau sudah tahu jalannya, ya kalaupun ada jatuh itu kan biasa, normal. Tapi kalau yang tersesat itu karena akibat tidak tahu, belum tahu medan. Jangan di gunung yang tidak pernah kita lalui, pengendara mobil saja itu kalau tidak tahu medan itu juga bisa berbahaya. Jadi ternyata nikung, nggak tahu lagi asik lurus ternyata nikung. Jadi tujuan jalan itu la'allahum yahtadun, agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Maksudnya yasluquhan nasu bisuhulatin min makanin ila akhar, supaya manusia itu bisa berjalan dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Liyahtadu biha ila maqasidihim wa masalihim al-ma'isyah fil balad, supaya mereka bisa mendapatkan petunjuk dari satu maqasid dan satu maslahah ke maslahah yang lainnya fil balad, di muka bumi ini. Jadi subulan, jalan, la'allahum yahtadun, itu tujuannya supaya manusia bisa berjalan mencari kehidupan di muka bumi. Wakil ada yang mengatakan yang dimaksud Allah menjadikan jalan supaya mendapat petunjuk itu adalah ila wahdaniyatillahi ta'ala bil istidlal. Yahtadun tujuannya supaya manusia mendapatkan petunjuk, bisa mengetahui atau meyakini keesaannya Allah, wujudullah, keberadaannya Allah, itu dengan banyak jalan. Contoh ya, ada orang masuk Islam itu jalannya beda-beda. Ada yang cuman ya, tersentuh dengan satu peristiwa, tiba-tiba dia masuk Islam. Jadi para mu'alaf itu kalau diwawancarai, masing-masing mu'alaf masuk Islam itu mesti jalannya beda-beda. Ada jalannya karena sebab kasus nikah. Seperti beberapa bulan yang lalu saya menikahkan seseorang, katanya tujuannya karena mau mengislamkan seseorang, ternyata tujuannya karena mau nikah. Ya tidak apa-apa, dia tersentuh ingin masuk Islam karena diawali dari sebab pernikahan. Demikian pula ada sebab-sebab yang lainnya. Jadi itu makna lain. Allah jadikan banyak cara, banyak jalan la'allahum yahtadun, supaya mereka bisa mendapatkan
petunjuk. Pepatah banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan sempit pikir, jalan itu banyak. Wal fajju ay mananya at-tariq wal wasi' as-sabil tariqu as-salik dan seterusnya. Jadi ada dua makna ya. Jalan itu maknanya jalan betul-betul jalan di muka bumi untuk kita mendapatkan petunjuk itu, mendapatkan rezeki. Dan yang kedua makna jalan itu adalah jalan menuju kebenaran atau menemukan jalan kepada ilawah dan yatilah. Bil istidlal dengan dalil-dalil. Yang kelima sampai 6. Ja'ala as-samaa'a saqfan lil ardi. Allah menjadikan langit sebagai atap bumi. Ini dijelaskan di ayat 32. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudun. Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Ya. Atap yang terpelihara. Ay ja'alna as-samaa'a kasaqfil 'alal ardi. Allah telah menjadikan langit itu seperti atapnya bumi. Dan wadalika asaqfu mahfudun minal wuqi wal idtirab. Atap itu tetap mahfud itu terjaga dan tidak rusak. Jadi seperti ini atap masjid, atap rumah. Jadi kita berada di dalam satu ruang, satu bangunan, lalu kemudian dikasih atapnya. Atap rumah, atap masjid, atap bangunan itu harus dirawat, dijaga, dipelihara karena atap itu bisa rusak. Tapi langit nih, langit sebagai atapnya itu selalu terjaga, terpelihara, terawat. Yang menjaga, merawat Allah. Ya, jadi tidak ada manusia untuk rame-rame gotong royong memperbaiki langit, karena langitnya baru agak rusak, langitnya mulai tipis, rame-rame gimana caranya supaya tidak ya, panas tipis. Nah, itu semuanya mahfudun, dipelihara oleh Allah, yang menjaga oleh Allah. Apa langit bisa dirusak? Ternyata ada yang merusak langit. Yang merusak langit itu minas syaitan, setan bisa merusak. Alati tastariqu sam'a, yang si syaitan itu setiap saat berkeliaran lalu lalang untuk menembus langit. Menembus langit itu untuk mencuri informasi dari langit. Ya, setiap saat, waktu atau setiap hari itu selalu ada informasi itu dicuri, didengar oleh setan-setan. Apabila setan-setan berhasil mendengar atau mencuri informasi, maka dia akan kirimkan informasi itu kepada dukun-dukun. Itu dukun-dukun itu diberi informasi dari setan. Jadi ada setan yang kerjanya memang selalu menembus langit. Tapi dari situ pula selalu dijaga langit itu oleh para malaikat. Dan kalau dalam kitab Tauhid itu selalu berseliweran dengan itu bintang. Jadi dilempar dengan bintang-bintang yang panas. Dalam tafsir ini disebutkan wa hafadhaha minasyayatin, dan langit ini dijaga dari setan-setan yang berusaha istilahnya merusak langit, imma bil malaikati wa imma bin nujum, dijaga dengan para malaikat dan dengan bintang-bintang. Sesungguhnya di ruang angkasa itu bintang itu selalu berseliweran itu untuk melempar para setan-setan itu. Ada yang mungkin, ada yang lolos juga mungkin ya. Karena ada yang bisa mencuri informasi, tapi banyak yang terkena itu kesakitan si setan-setan itu. Dan inilah makna ja'ala sama saqfan, langit menjadi atap. Wa hum an ayatina mu'ridun, tapi mereka dari ayatiha mu'ridun, dari ayat-ayatnya ini mereka berpaling. Yang terakhir, yang keenam, khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah menjadikan matahari, bulan, dan Allah menjadikan siang dan malam. Di ayat 32 Allah sebutkan walladzi khalaqal laila wan nahar,
Allah menjadikan siang dan malam, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, kullun fi falakin yasbahun, semuanya itu berada di dalam garis edarnya masing-masing. Ada matahari tadi, Allah menciptakan langit, bumi, gunung lengkap, diberikan pula matahari. Coba kalau Allah tak ciptakan matahari, walaupun kita tinggal di bumi, bumi ini gelap terus, nggak ada matahari. Ketika malam pun ada bulan. Jadi ada matahari, ada bulan. Sesungguhnya paket matahari dan bulan itu kemudian menjadikan adanya siang dan malam. Jadi kalau matahari itu nanti dalam ilmu falak untuk peredaran itu kalender miladiah itu dengan matahari. Dan kalau bulan itu untuk menjadi perhitungan kalender hijriyah. Dan Muhammadiyah betul-betul menggunakan konsep itu karena hisab itu sumbernya dari Al-Quran. Banyak dalil-dalil tentang hisab untuk mengetahui ini sudah terjadi pergantian hari, ada siang, ada malam, terjadi pergantian bulan, bulan hijriyah, Muharram, Safar dan seterusnya. Karena hisab itu sifatnya pasti, sudah bisa terhitung, sehingga Muhammadiyah pun sudah mengeluarkan maklumatnya akan terjadi 1 Ramadan itu jatuhnya pada bertepatan hari tanggal 11 ya. Tanggal 11 bulan Maret. Padahal kita belum melihat hilal. Karena konsepnya bukan melihat, tapi menghitung. Karena itu bisa dihitung. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan banyak hal. Mau mempersiapkan ini dan itu. Dan yang terakhir, ini untuk tambahan wawasan, informasi. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah besok bulan Februari tanggal 23 akan mengadakan Munas Tarjih. Dalam Munas Tarjih ini dalam rangka menyongsong 1 abadnya Majelis Tarjih. Jadi Muhammadiyah ini sudah 5 tahunan lebih selalu menyuarakan bahwa dunia ini kan satu, harusnya hari itu juga satu, jadi tidak berbeda-beda. Jadi tanggal 1 itu bisa beda-beda ya. Di setiap negara tanggalnya bisa beda-beda. Tapi kalau Masehi tanggal 1 Januari semuanya sama. Tanggal 1 Maret semuanya sama. Nah, maka sedang mengkonsep dan sepertinya akan memutuskan dengan KHGT, jadi kalender global hijriyah. Jadi nanti konsepnya 1 hari 1 tanggal di muka bumi ini. Ya, jadi akan memasuki ini karena dari dulu konsep kalender hijrah ini tanggal 1 selalu berubah-ubah, sehingga nanti akan ada informasi terbaru konsep hari itu supaya sama. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 32. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.